share PowerPoint di sini. Sebentar Bapak Ibu. Mohon izin, apakah jelas sudah bisa dilihatnya? Jelas, Pak. Ya, nanti saya share Bapak Ibu PowerPoint ini karena ada beberapa token yang perlu diklik untuk registrasi. Bapak Ibu, jadi kita hari ini, mungkin kalau hari ini tanggal 26 ya, 26, ya 26 kita masih punya waktu sekitar ya kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu, Bapak Ibu 2 minggu untuk menyiapkan sampai apa namanya sampai deadline submission, paper submission. Ya kalau untuk sampai keberangkatan kita kan pelaksanaannya tanggal 21 22 Agustus. Jadi nanti kalau kita sudah submit mungkin dapat NOA atau LOA dari panitia konvensi itu menjadi syarat untuk mengurus setnek ya, izin setnek. Jadi nanti izin setnek bisa mulai Agustus, awal Agustus atau pertengahan Juli kita urus ke bidang kerjasama UNES supaya kita bisa langsung memenuhi syarat-syarat. Karena kalau tidak ada izin setnek agak susah untuk berangkat dengan dana pemerintah ya. Karena yang dana kita terima itu dana dari pemerintah atau dari UNES. Baik Bapak Ibu, nah jadi konferensi yang kita akan ikuti itu adalah konferensi yang dilaksanakan atau diselenggarakan khususnya ini sebagai hostnya adalah University Teknologi Mara ya dan ini yang tempatnya kampus di Shah Alam ya. Nah, konferensi ini namanya International Conference on Innovation and Entrepreneurship in Computing, Engineering, and Science Education. Nah, INVENT singkatnya INVENT ya. Bapak Ibu, memang kita diberi waktu, walaupun itu langsung flyernya itu diganti bahwa full paper submission deadline-nya 15 Juli ya 2024. Kemudian nanti payment and registration. Yang penting Bapak Ibu nanti kalau masuk ke apa namanya link pendaftaran, mungkin nanti daftar aja dulu. Kita juga akan konfirmasi kalau pembayaran itu akan secara kolektif oleh tim UNES ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah nanti memikirkan pembayaran karena akan dilakukan secara kolektif oleh bidang perencanaan dan keuangan langsung dikirim ke panitia untuk semua peserta. Nah, jadi kita itu yang paling utama adalah menyiapkan full paper submission-nya bisa ya kita sepakati kalau bisa sebelum tanggal 15 supaya nanti saya memberitahu ke panitia di sana bahwa kami dari UNES sudah submit ke link tertentu ya. Karena Bapak Ibu nanti kita menggunakan portal apa namanya untuk masuk ke dalam untuk registrasi itu menggunakan link EDAS ya. Mungkin EDAS ini salah satu link yang biasa digunakan oleh penelitian internasional. Nah, terus Bapak Ibu, notifikasi diterima atau tidak pun itu pada hari yang sama ya. Nah, sehingga nanti kita sebetulnya mepet sekali ini ya. Mohon maaf mepet sekali. Dan nanti yang agak sedikit menjadi perbincangan dan ini juga sudah saya sampaikan ke panitia karena Bapak Ibu topik utama dari atau sub topik ya atau topik dari penelitian konferensi ini lebih cenderung ke AI artificial intelligence sehingga nanti Bapak Ibu bisa kalau bisa bisa dihubungkan dan ada nada artificial education. Saya sudah menyampaikan bahwa ini ada teman-teman dari prodi eh, apa matematika, IPA, bahasa, kemudian hukum, ekonomi sehingga kata saya
nanti topik-topiknya itu lebih bersifat umum ya. Tetapi tadi pagi Prof. Teo dari panitia sana, Bapak Ibu nanti submitnya ke AI in Education katanya. Nanti ke tracknya track AI in Education, jangan ke track yang lain. Karena di sana ada di EDAS itu ada pilihan tracknya. Jadi Bapak Ibu dan kita semua registrasinya ke AI in Education, jangan ke subtopik yang lain atau subtema yang lain. Ya. Nah, ini penyelenggaranya UATM Shah Alam, ya, tempatnya nanti di Convention Center, ya. Kemudian ini Bapak Ibu nanti akan saya share juga, silahkan. Sebetulnya ini nempel barcode-nya di leaflet, ya. Bapak Ibu bisa langsung scan barcode atau bisa langsung klik ini. Untuk full paper submission dan registration and payment ini linknya sama Bapak Ibu. Ini linknya sama. Ini sebetulnya linknya kurang ini ya, kurang harusnya sebelah sini nih. Cobalah nanti bisa Bapak Ibu apa namanya eh, klik ya masing-masing. Kalau enggak mungkin bisa diklik ini. Pak Andrian, mohon maaf kalau sama dengan ini kok nggak bisa di ini ya, nggak bisa biru gitu ya, atau Ya, kalau sampai bisa diklik, nggak apa-apa sih, Prof. Selama bisa ya. diklik ya itu. Jadi kalau ini kan bisa langsung link ya. Ya. Nah, yang penting linknya tak bisa bisa langsung ke sini. Nah, ini langsung Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa login, daftar, registrasi, mengisi semua yang diminta oleh EDAS ini ya. Ya, baik. Ini mungkin yang sudah saya tadi klik ya. Nah, ini juga mungkin sama. Nanti pakai sini Bapak Ibu. Kalau yang full paper template sama informasi yang lain ada di websitenya ini ya. Untuk karena untuk full paper segala macam syarat-syaratnya ada di sini. Author guideline ya, template ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu mengirimkan full paper masuknya ke AI in Education. Jadi nanti di Add Us itu ada link, ada pilihan. Jadi nanti kita tracknya di AI in Education ya, Artificial Intelligence in Education. Selanjutnya Bapak Ibu ini ada beberapa hal yang harus disiapkan karena kita harus memperoleh izin Setnek. Nanti seperti biasa kita registrasi ke Setnek dengan cara mengisi semua form online yang disediakan oleh oleh tim kerjasama di aplikasi kerjasama UNES Bapak Ibu. Aplikasi kerjasama UNES bisa diklik Bapak Ibu ini pakai kita login pakai apa login kita masing-masing ya. Jadi ini kita bisa langsung lihat SIM kerjasama ya. Pak Adan bisa kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Cuma ini masuk ke ini, Ah, pilih ini kerja. kerjasama. Ini kerjasama. Nanti Bapak Ibu bisa bisa ini, misalnya dosen atau staf outbound ya, langsung klik, maka kita diminta untuk mengisi Bapak Ibu. Kita diminta untuk mengisi, misalnya ini saya sudah beberapa kali mengisi aja langsung di sini add perjalanan luar negeri ya. Misalnya ini Bapak Ibu klik add perjalanan luar negeri, maka akan muncul di sini eh, form yang harus diisi ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu itu hanya perlu melampirkan, menyiapkan scan paspor dan KTP, biodata, Bapak Ibu biodata terbaru, kemudian ini notification of acceptance nanti dari panitia secara massal kita terima
setelah kita registrasi atau mengirimkan full paper ya. Sedangkan leaflet, RAB, kerangka kerja dan surat tugas nanti kita buatkan oleh KPM. Mungkin Pak Andrian yang RAB bisa pakai yang ada di proposal. Kalau dulu masing-masing ya Pak Andrian ya? Tidak, Kita buatkan masing-masing bisa, Prof. nanti Pak Andrian bisa membuatkan masing-masing RAB untuk 11 orang. Untuk kerangka kerja sebenarnya bisa umum ya. Kita semua bisa pakai kerangka kerja yang bersama. Ini sebenarnya sudah ada dan bisa kita lihat di proposal yang diusulkan oleh KPM. Terus surat tugas, nah nanti kita surat tugas minta ke Pak WR1 ya, surat tugas dari rektor untuk biasanya disatukan. Ya, Pak Andrian ya disatukan ya. Iya, jadi Karena satu, Prof. tidak karena tidak ada pimpinan yang ikut. Kalau ada pimpinan yang ikut biasanya ada surat tugas khusus pimpinan karena memperoleh seteknya beda. Karena kita dosen semua 11 orang ini nanti kita akan buatkan surat tugas 11 orang ya dari Pak Rektor ya. Nah, jadi yang nomor 4 sampai 7 Bapak Ibu tidak usah apa namanya menyiapkan, nanti kami akan menyiapkan. Yang Bapak Ibu harus siapkan adalah scan paspor dan KTP, biodata terbaru, dan notifikasi nanti juga ini dari panitia. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini nanti kita isi ya judul kegiatan, kemudian jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini nanti kita isikan invited speaker lah ya, invited speaker outbound ya. Tidak guest lecture karena beda. Ini kita sebagai pembicara ya. Kemudian tujuan negara ya. Tujuan negara ini langsung nanti Malaysia di sini. Kita klik Malaysia. Nah, terus nanti tanggal dimulai Bapak Ibu, ini tanggal mulainya memang biasanya tanggal mulai kegiatan ya. Kegiatan kita kan 20, nanti bisa dilihat di leaflet ini. Kegiatan kita 20 sampai 21 ya, sehingga nanti Bapak Ibu di sini kegiatan mulai 20 selesai 21 ya, nanti bisa kita isi. Terus file jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu yang tadi ini kita nanti akan buatkan file jadwal kegiatannya. MOU ini mungkin kita bisa klik ya. Bisa kita klik yang ada ini Bapak Ibu, yang ada kalau tidak salah dengan UITM sudah ada ya Pak Andrian. Sudah, Prof. Harusnya sudah ada. Nah, kita klik ya. Ada nggak ya di sini ya UITM? Di ketik aja, coba. Oh, ini ada nih. Bapak Ibu klik aja ini ya MOU-nya. Terus file LOE, nanti kalau sudah memperoleh notifikasi kita diterima, kita memang ini Bapak Ibu kita masing-masing uploadnya. Nah, Bapak Ibu akan memperoleh LOE dari panitia, kita juga akan memperoleh masing-masing, mungkin bisa di-download di emailnya, karena dikirim ke email biasanya. Terus file pengantar fakultas, ini kita isikan surat tugas, terus file relevansi, ya mungkin nanti apalah diisikan misalnya file-file yang relevan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa isikan apa ya, kemarin saya lupa lagi waktu ke Malaysia itu. Pak Andrian, file yang relevan itu apa ya? Diisikan apa? Ini sembarang ya? Nanti kayak saya kasih contohnya, Prof, untuk relevansi. Saya punya contohnya. Nanti yang relevansi, Ya, kalau tidak salah dulu saya juga masukkan itu leaflet lagi di sini. Saya ya. masukkan leaflet. Nah, ini Relevansi file. biasanya menunjukkan, Prof. Jadi relevansi itu menunjukkan kenapa konferensi ini relevansi dengan Oh tugas-tugas. iya ya. Oke, Jadi saya, mungkin nanti bisa kita sampaikan saja di sini file, atau ya. kita buatkan ya Pak Yan ya, Ya kita relevansinya ya. buatkan saja, tinggal diupload nanti, Prof. Ya, baik. File kerangka kerja juga ini massal, nanti bisa dari jadwal apa yang dilakukan, misalnya sebagai presenter apa mau mempresentasikan apa, terus berbagai macam
kerangka kerja kita selama mulai dari berangkat, tiba, mengerjakan pelaksanaan per hari pertama, hari kedua apa, sampai pulang. Nah, ini kerangka kerja kita juga akan buatkan. RAB juga. Nah, ini file KTP Bapak Ibu sebenarnya untuk diupload di sini. Sedangkan paspor untuk beli tiket ya. Paspor untuk beli tiket karena ke luar negeri. Kalau file KTP nanti langsung bisa diupload di apa namanya di format form ini kerjasama ini. Terus daftar riwayat hidup ini biodata nanti monggo disiapkan saja filenya. Biasanya pakai PDF semua. Ini file laporan tidak ya. Ini file laporan karena kita belum dan langsung eh, simpan atau save go to list. Langsung nanti muncul kalau kita sudah simpan sudah bisa kita lihat bahwa ini ada daftarnya di sininya nanti kita bisa melihat daftar punya kita ya. Misalnya sudah masuk ke apa daftar pengajuan di sini nanti sudah muncul Bapak Ibu. Ini saya juga belum mengisi ya. Nanti akan muncul di sini. Sebenarnya ini bisa dicicil dengan cara di save, disimpan. Nanti kalau sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa mulai menyicil untuk mengisi data di format syarat perjalanan ke luar negeri. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk apa sudah ya? Mungkin sudah. Yang penting tadi informasi terakhir itu ini dari panitia kita di add-as-nya, di add-as-nya ini memasukkan semuanya registrasi ke AI in Education, jangan AI Entrepreneurship ya, karena kita dikategorikan sebagai penyaji untuk subtema pendidikan ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang mau di apa namanya bisa bisa didiskusikan. Monggo ada yang ini tergesa-gesa karena saya mau nguji. Iya, maaf Prof, izin Ya, untuk masuk nggih silakan, Prof. silakan. Oke Prof, terima kasih Prof untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Begini Prof, tadi sudah disampaikan oleh Prof Rudi terkait dengan pemilihan topik ya. Jadi memang apa yang tadi disampaikan oleh Prof Rudi itu memang kami rasakan ya untuk Prodi EP. Jadi terus terang untuk Prodi EP ini cukup cukup sulit juga untuk membuat papernya Prof terkait dengan apa AI ya AI, itu. Artificial Kalau Intelligence. yang terkait dengan ekonomi sepertinya saya melihat itu pertama saya berpikir AI tentang kewirausahaan karena di situ kan AI entrepreneurship nggih. Tapi tadi Ya. sudah disampaikan oleh Prof Rudi masuknya ke AI in education. Nggak apa-apa Nah, nanti saya sampaikan ada satu dari Budia masuk ke entrepreneurship nggak apa-apa, gampang itu. Mungkin enggak karena Mas, karena begini kemarin Prof. paketnya paket UNES mungkin akan disatukan mungkin begitu ya. Oh, nggih. Nggak apa-apa. Malah saya cukup kesulitan juga kalau masuknya ke situ Prof ke Oh, AI entrepreneurship karena kan oh, saya kan ekonomis ya Prof, ilmu ekonomi artinya kan untuk ke entrepreneurship apalagi ke AI-nya aja cukup mungkin iya, effortnya luar biasa apalagi waktunya hanya terbatas nggak nyampe setengah bulan. Nah, iya. kalau misalnya untuk papernya nanti secara ekonomiksnya bagaimana Prof? Tidak harus menyinggung ke AI-nya seperti itu karena kan kebetulan saya kan ke ini ya ke environmental ya. Jadi agak agak perjuangan berat juga kalau misalnya saya harus apa terkait dengan waktu itu sebenarnya Prof Iya, harus menyiapkan yang terkait dengan topik yang tadi sudah disebutkan. Pripun nggih Prof? Itu yang iya, pertama. Kemudian yang kedua, apakah diperkenankan kalau misalnya yang berangkat bukan koprodi, Prof? Misalnya seperti iya, itu, iya, Prof. Jadi mohon masukannya karena apa untuk antisipasi aja misalnya nanti apa yang penting ada perwakilan dari prodi misalnya yang terkait dengan topik tersebut. iya, iya. Sudah. Begitu Prof dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Prof.
Oke, baik Bu Dia. Ya mungkin nantilah banyak alternatif ya. Yang pertama memang ini perjuangan keras juga untuk saya biar bisa membujuk ya. Karena bujukannya sejak awal itu ke panitia di sana. Pertama saya juga mengajukan supaya 11 topik dari UNES jangan ada AI-nya kata saya gitu kemarin itu. Tapi sepertinya panitia bilang pokoknya registrasi dulu begitu kemarin itu ya. Pokoknya registrasi saja. Nah, memang kalau khawatirnya sih mereka khawatirnya kalau wallpaper kita itu tidak bernada AI jika dimasukkan ke proceeding itu karena proceedingnya kan proceeding WAS ya, ya khawatir tidak akan dimasukkan ke proceeding gitu karena proceedingnya harus satu rumpun ya yang berbau AI semua. Ada kemungkinan memang saya juga belum menawar nih Kak, nggak apa-apa tidak dimasukkan ke proceeding, yang penting presentasi dulu gitu, saya akan nawar gitu. Nah, mungkin saja yang 11 paper bisa dibuatkan proceeding ekstra, ya additional proceeding oleh panitia. Kita terserah lah, yang penting proceedingnya kalau dimasukkan syukur. Kalau yang dimasukkan ke proceeding yang ini kemungkinan ada yang bernada AI dan bisa diterima. Nah, kalaupun tidak, saya juga akan nego kalau semisal teman-teman memang tidak bisa, semua atau sebagian tidak bisa, mungkin papernya tidak akan dipublikasi di proceeding mereka yang AI ini gitu ya. Terus yang kedua ya mungkin kita memang uh, berusaha untuk bisa ya tadi mengadaptasi pada subtema AI ya. Mungkin saya juga agak susah, tapi saya sudah punya ada gambaran ini saya tentang linguistik penerjemahan berbasis AI. Karena AI itu tidak hanya ini banyak Ibu, pakai aplikasi, bisa pakai tool apa gitu kan. Misalnya untuk pengajaran ekonomi menggunakan artificial intelligence itu menggunakan aplikasi apa. Misal mengajarkan perhitungan apa pakai aplikasi apa gitu, itu sudah masuk AI. Karena AI itu tidak hanya robot tetapi berbagai macam software aplikasi itu masuk ke AI Bu, sebetulnya gitu. Nah, cuman bagaimana mesin atau aplikasi atau tool itu kita gunakan dalam pembelajaran kita atau dalam dunia kita gitu ya. Kalau saya akan begitu. Saya akan menggunakan modifikasi atau ragam mesin penerjemahan, software-software penerjemahan dalam penerjemahan teks gitu dari Inggris ke Indonesia, itu bisa masuk ke kategori AI sebetulnya ya. Nah, jadi AI itu tidak, wah AI apa, mikirnya ke sebuah mesin yang bisa bicara atau menjawab, tidak. Jadi AI itu ada 3 kategori. Yang pertama mesin yang bisa membantu. Kalau dalam penerjemahan ada mesin penerjemah. Yang kedua itu berbagai macam aplikasi, ya. Dan yang ketiga itu software, ya. Itu bisa masuk ke kategori atau kelas AI. Mungkin nanti teman-teman yang di teknik atau di MIPA lebih tahu ragam AI itu. Ya. Terus yang ketiga, saya juga akan tawarkan. Jadi seperti konferensi tahun lalu kita itu memang ternyata, tapi ini kayaknya tidak, ini kayaknya resmi. Seperti kemarin di Penang itu memang penyelenggaranya Fakultas Ekonomi, banyak ratusan sampai 200 orang dari 9 negara. Nah, dulu pernah kita ke Malaysia ikut konferensi seperti ini 2 tahun sebelumnya, kita hampir tertipu Bapak Ibu. Ternyata mereka hanya panitia kecil, terus hanya 5 orang dari mereka yang konferensi seminar itu kita full, 14 orang tuh kita saja di satu hotel. Hotelnya juga pindah-pindah, hampir nggak jadi. Wah, saya dengan Prof. Hafid itu deg-degan dengan Prof. Januari Power 1, ini gimana? Ditanya sana sini nggak jelas. Baru ngasih tahu besoknya pindah hotelnya, terus ternyata pesertanya kita saja, Bu. Nah, itu kekhawatiran itu begitu, karena mereka di luar negeri itu nyari-nyari itu korban, kayak kita itu dijadikan korban untuk ikut serta. Nah, supaya tidak jadi korban yang menderita, kita sekarang cari perguruan tinggi yang memang penyelenggaranya resmi gitu ya. Nah, cuman pasnya ini mepet waktunya, ada yang disetujui oleh pimpinan, ya ini yang UiTM di Sahalam ini. Walaupun kita udah nego tentang subtema full paper, ya bisa seputar pendidikan apa. Nah, ya syukur-syukur Bapak Ibu nanti
temanya atau subtemanya full papernya dikaitkan dengan AI lah sedikit bagaimana pengaruh dari aplikasi atau software untuk pengajaran ini. Nanti kalau misalnya sama sekali tidak bisa, saya juga akan nego lagi. Ya sudahlah, nggak usah dimasukkan ke proceeding yang advance yang dari UiTM ini. Mungkin nanti dicarikan proceeding yang lain atau jurnal di sana gitulah gitu kan. Yang penting ada luaran. Nah itu nanti mungkin langkah berikutnya lah. Nah, sekalipun saya punya nego yang ketiga, biar nggak apa-apa 11 orang mereka adakan khusus untuk UNES gitu, karena lumayan kan 11 orang mereka langsung eh, akses ya. 11 orang di satu ruangan, yang penting mereka bisa mengolah kita langsung presentasi. Karena waktu Bapak Ibu kalau presentasi di luar negeri ternyata yang dari kita ke kita di ruangan tertentu, paling nanti ada moderatornya dari mereka, dari kita ke kita. Oh nggak aneh, waktu saya ke Thailand juga gitu loh, ternyata dari UNES semua ada di ruangan, yang lain di sebelah sana, karena rata-rata kita temanya sama. Sudah antar kita dengan kita, cuman ada moderator masih dari sana, ada panitia yang ada di ruangan yang mencatat gitu ya. Jadi nantilah mungkin pada pada istilahnya itu pilihan B atau pilihan C ya. Jadi sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengejar sampai maksimal 15 Juli bisa membuat full paper yang bernada AI lah, digeser-geser supaya memang langsung masuk dan diterima. Ya, kalaupun nanti ada yang tidak, kita bisa plan B, geser ke jenis proceedingnya ke yang mana atau ke jurnal di sana, yang penting luarannya ada untuk kita. Demikian Bu Dia sementara ya. Ini juga Kalau saya yang agak kalau yang kedua tadi, Prof, kalau yang apakah diperkenankan untuk yang berangkat tidak harus korprodi, Prof? sekarang Bu Dia Korprodi ya. Nggih. Mengingat itu nanti sepertinya Agustus nggih, Prof nggih. Boleh, tapi harus dari awal ya Bu, supaya kan kita ngurusi izin setnek, terus menyampaikan nama-nama, kemarin nama-nama Bapak Ibu semua yang 11 orang sudah disampaikan ke Pak Rektor, sudah di ACC Power 2 untuk pendanaannya. Gitu. Jadi kalaupun ada pengganti harus segera ya, karena ini sedang diproses perencanaan untuk didata keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikirim uang harian lewat rekening Bapak Ibu. Jadi untuk beli ringgit itu dulu juga gitu. Ini uang untuk beli ringgit, untuk uang harian dibelikan. Jadi sudah langsung ditransfer ke masing-masing kita. Makanya kalau mau ganti peserta, nanti Bapak Ibu harus lebih awal ya. Oke, Karena Prof, nanti saya coba dulu. monggo lah, silakan gitu. Bisa oleh Iya. teman yang lain yang mewakili prodi. Tapi yang penting saya kabari dan Pandian juga dikabari kami supaya langsung memberitahu ke pimpinan ada yang pengganti dan langsung ditembusi ke bagian perencanaan keuangan, karena sejak awal mereka sudah membuat rencana anggarannya untuk masing-masing kita. Oke, siap, Prof. Oke. Matur Monggo, nuwun, Prof. kami ada lagi Bapak Ibu, Bu Prof, Duhita, monggo. Prof Oh ya, Rudi, halo Prof Rudi. yeah. Prof, Monggo. sedikit informasi. Tadi kan temanya IE ya. Itu kita sebenarnya teman kita itu ada yang dari TI, dari Teknik Informatika, Pak Alamsyah. Cuman ini naik haji sudah pulangnya kapan ya? Itu nanti kalau misalkan berkenan Bapak Ibu boleh konsultasi atau bertanya ke beliau kan. Kalau Betul. orang TI kan pasti peka gitu ya. Yeah. Misalkan tadi yang Ibu dari ekonomi tadi gimana menghubungannya dengan IE itu Yeah. dengan ekonomi dan sebagainya. Saya sendiri juga akan ini bertanya konsultasi ke Pak Alamsyah itu ya, Pak Dr. Alamsyah itu untuk IE yang berkaitan dengan pendidikan matematika, education ya, Prof ya. Yeah. Itu informasi ya. Tapi ini sepertinya Pak Alam karena naik haji belum bergabung sepertinya. Kan dari TI sepertinya juga ini ya ikut kita ya, maksudnya Yeah. ikut kelompok yang sebelah situ. Kapan Prof, tambahan informasi aja. Ya, terima kasih Prof. Wardono. Ya, bisa Ya, konsultasi ke ahli IT, ke ahli AI ya, ke IT. Pak Alamsyah Ya, ya, Pak orang Alam. TI. Oke, matur nuwun. Ya, sami-sami Prof. Nah, itu mungkin nanti kita
bisa diskusi. Sebenarnya AI dikaitkan dengan masing-masing disiplin kita itu seperti apa gitu ya. Ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya paper untuk ditulis atau ide apa, mungkin bisa kerjasama lah. Jadi full paper besok itu tidak usah penulisnya tidak usah kita sendiri ya, bisa mungkin apa berbarengan dengan teman, mungkin ada di prodi yang bisa bantu. Jadi nanti nama di full papernya itu bisa berdua bertiga, tapi yang presentasi ya mungkin Bapak Ibu atau salah satu yang kayak tadi Budia bisa nulis Eh, nama Budia tetap masuk, tetapi Budia nulis bertiga. Nah yang akan berangkat siapa? Nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan kayak gini ya, bisa apa namanya review literatur itu ya, Prof. Ya, Review literatur kan mungkin bisa ya Bapak Ibu ya. Yang IE-nya tadi itu loh, tidak harus hasil penelitian kita sendiri, tetapi kita mereview literatur dari artikel orang lain. Bisa kan, Prof ya? ya, betul betul. Mungkin, Nggih, mungkin ya. leres, Prof. Ya, Ya, sebetulnya memang saya juga rencana begitu. Nanti dilihat dari template full papernya, apakah ada riset metodologi. Kalau riset metodologi sebenarnya bisa library research, bisa actual ini, apa nama conceptual reading ya. Full paper kita bisa ya, bentuknya apa namanya conceptual paper, tidak berbasis pada apa namanya penelitian. Bisa tadi betul Prof. Wardono, bisa berdasarkan studi pustaka ya. Review pada kajian-kajian itu bisa sebetulnya ya. Membaca ya, sekian puluh artikel tentang topik yang kita maksud itu bisa menjadi sebuah conceptual artikel. Saya kira bisa ya. ya. Atau non, Prof. Ya. Monggo ada lagi Pak Prof, Arif? nggih, Ya, matur nuwun Prof Budi. Mohon izin, ini kan saya mencoba untuk mendaftar ke EDAS-nya itu ya. Apakah Bapak Oke. Ibu sudah ada yang berhasil? Saya dan Pak Andrian sudah berhasil, Pak saya sudah Arif. Pak Arif. Hmm, Tadi Oke. malam memang agak kesulitan kemarin sore agak kesulitan untuk masuk di EDAS ya, karena kayaknya sistemnya ada yang freak ya gitu. Tapi alhamdulillah sih bisa. oke, oke. Ini soalnya ada country tak pilih Indonesia, kenapa ada tanda cat mentungnya merah itu loh Pak? Ya, kemarin malah Kemarin ini juga Prof Rudi, saya Pak saya Arif malah sampai beberapa kali aduh sampai manggil Pak ya, Andrian saya. Nggak Nah mungkin bisa. perlu ada itu Prof Rudi sekali lagi untuk ngisi EDAS bareng-bareng gitu. Oh gitu. Boleh, boleh. Atau Pak Andrian kemarin buat tutorial untuk di share. kemarin saya ini Prof Rudi Pak Arif dan Pak Adrian saya malah masuknya ininya malah Afghanistan coba. Oh Duh, saya gitu. pusing saya. Ternyata tapi bisa alhamdulillahnya bisa diedit. Barusan saya edit gitu. Tapi Atau jangan ketika jangan saya diisi, Pak Arif ya. jangan diisi Pak Arif. Jangan Iya. diisi. Oh betul. Coba. Ya siap Prof. Coba tak kosongnya aja ya. Iya. Prof Rudi, ini tadi apa ya, menguatkan dari yang disampaikan Prof Wardono. Jadi intinya eh, satu paper itu enggak apa-apa, nggih. Artinya ada beberapa orang, mungkin saya nanti juga juga sama gitu. Saya melakukan mungkin scoping review ya, kan ada systematic review, ada scoping review juga. Jadi saya pikir waktunya juga sebenarnya mepet mepet sekali gitu nggih, Prof. Berarti Oke. diperbolehkan ya Prof itu kalau misalnya papernya ada beberapa orang karena takutnya Iya. ada beberapa apa kegiatan tuh misalnya memasukkan papernya ada beberapa orang gitu ada 2 atau 3 berarti orang kedua orang ketiga juga di apa istilahnya Dicas. juga iya di Iya. charge juga gitu Iya. takutnya saya kalau di charge juga waduh Yang dicas yang jadi yang presenter berangkat Pak ya Prof. Mulon. Iya. Nggak Oh, apa-apa. iya. Cuma nanti yang kedua ketiga tidak dapat sertifikat karena Ya. tidak jadi pemakalah maupun tidak jadi peserta ya. Nggak Hmm. apa-apa yang kalau paper itu bisa lebih dari satu. Iya. Yang Yang nanti penting intinya ya registrasi Prof. ya itu yang menyajikan pergi ke sana. Hmm. Yang Gitu. penting nanti di papernya ya Prof. Artinya Ya, papernya kan tetap apa beberapa orang itu ya. Artinya yang ya, menulis itu tetap di betul. gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Cuman yang pertama ya, yang penulis pertama yang nanti menyajikan. Ya. Oke, ada lagi? Monggo. Bu Rati atau Bu Duhita?
Ada yang mau Boten, ditanyakan? Prof. Iya? Boten, gekap. Oh, Matur nuwun. jelas ya. Jelas, Prof. Nanti Terima kasih. videonya juga akan saya share juga dengan PowerPoint-nya. Nah, nanti yang agak kesulitan untuk masuk login ke EDAS, mau memiliki akun EDAS, bisa nanya ke yang sudah berhasil, ke Pak Andrian ataupun Pak Mula Warman. Saya juga sudah berhasil, tapi dibantu Pak Andrian karena sampai beberapa kali nggak masuk itu. Betul Pak Arif, itu nama negaranya malah loncat-loncat gitu kemarin. Ya. Ada lagi, ini yang tidak hadir, Pak Alam masih di Mekah, terus Pak Agus Cahyono sedang ada FGD di S3 Sentra Tasik. Kemudian Ibu siapa Dina ya? Ibu Dina dari Kesmas itu ada nguji ya. Jadi 1, 2, 3. Kita ya betul, 3 orang tidak hadir, ini 8. Jadi semuanya ada 11 ya. Jadi Bapak Ibu monggo nanti disiapkan, terutama yang agak urgent itu tentang full papernya gitu ya. Masalah biaya dana sedang disiapkan oleh tim perencanaan, sehingga bagi Bapak Ibu yang akan ganti keikutsertaan, monggo dari sekarang bisa ditentukan supaya nanti kami dari KPM juga menyampaikan ke pusat ya, ke tim terutama perencanaan dan keuangan untuk disiapkan gitu. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan Izin satu sekian. sebentar, Prof. Oh, monggo Satu Pak lagi, Andrian. Prof. Terkait WhatsApp grup, Prof. Mungkin kita buat yang baru nanti. Nggih. Ya, enggak. Saya mikir gini, di WhatsApp, di grup yang kita ini kan ada Power 1 ya. Tapi Power 1 tidak ikut nggak apa-apa. Beliau mungkin nanti sebagai pimpinan mengetahui ini sepak terjang kita, nggak apa-apa lah. Karena memang sekarang pimpinan tidak ikut Bapak Ibu tahun ini ya, karena banyak kesibukan ya. Jadi Pak Andrian tidak usah buat grup lagi, nggak apa-apa Pak WR 1 di sana. Oh, nggak apa-apa ya, beda sudah. Mungkin nanti justru beliau tahu apa yang kita lakukan sampai mana. Nanti juga akan saya sampaikan, mohon Pak WR 1 juga bisa memberikan arahan lewat WA grup kita tentang kegiatan kita nanti di sana. Mungkin beliau juga akan tahu kita nanti upload foto kegiatan di Malaysia lewat grup itu, kemudian Pak WR 1 bisa memonitor gitu. Nggak apa-apa Pak Andrian. Baik, Ya. Prof. Terima kasih. Cukup ya. Ya. Cukup ya. Mohon maaf, ini karena waktunya juga agak mepet. Bapak Ibu juga akan mengadakan kegiatan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di grup ataupun japri ke saya dan Pak Andrian. Mudah-mudahan tugas yang kita terima dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan ini memperoleh kemudahan, kelancaran, semuanya sehat, walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, dan diberikan kelancaran untuk penyiapan sampai kita selesai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Pak Andrian, Matur. Pak Mulwarman, Prof. Wardono, Pak Arif. Matur nuwun, Prof. Rudi, matur nuwun Pak Adrian dan Bapak Ibu. Matur nuwun. Silih. Nuwun izin. Oke, matur nuwun, Nuwun, Prof. Prof. Pak Adrian, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi meninggalkan wabarakatuh. ruangan. Atau saya foto Terus dulu ya? Oh, udah hilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hilang, hilang.